Tuntut STY wajib militer, Korea marah besar usai dibungkam Indonesia. Akumulasi kartu, Rafael Struijk bisa main di semifinal lawan Uzbekistan. Jadi Raja Asia, Timnas U23 tatap Olimpiade Paris. 3 bintang Timnas U23 top skor Piala Asia U23 2024. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia spesial untuk Anda. Media Korea Selatan menunjukkan kemarahan setelah Timnas Korea Selatan U23 dikalahkan Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Media Korea Selatan menuliskan pernyataan asisten pelatih Korsel, Myun Jae-yong, yang menyebut timnya kalah karena tidak bisa memanggil pemain-pemain dari Eropa tidak bisa dijadikan alasan kalah dari Timnas Indonesia U23. Namun hal itu bukan alasan yang tepat untuk kalah dari Indonesia yang punya ranking FIFA lebih dari 100 posisi di bawah Korea. Korea Selatan ranking 23 dan Indonesia ranking 134, tulis Kosun. Bintang kemenangan Timnas Indonesia U23 Rafael Struijk dipastikan absen di laga semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan lantaran terkena akumulasi kartu. Struijk mendapatkan kartu kuning di menit ke-20 babak pertama alias 5 menit setelah ia berhasil mencetak gol pertama. Kartu kuning diterima Struijk karena kakinya melanggar Eom Jusing. Kartu kuning tersebut adalah kartu kuning kedua yang didapat Struijk di turnamen Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, ia sempat mendapatkan kartu kuning dalam duel lawan Yordania di fase grup. Kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari joget-joget saat menggagalkan penalti pemain Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Alasan Hernando Ari melakukan selebrasi joget ala biduan tersebut. Ada momen menarik ketika Hernando Ari joget-joget di depan Lee Kang-hee yang menjadi penendang terakhir Korea Selatan. Perayaan joget-joget itu diyakini untuk membalas selebrasi pemain Korea Selatan usai Arkan Fikri gagal mengeksekusi penalti. Aksi joget Hernando kemudian viral dan menjadi pembicara netizen Indonesia. Sejumlah netizen menyebut aksi Hernando Ari membuktikan mental para pemain Timnas Indonesia yang luar biasa. Kekalahan Timnas Vietnam U23 kalah dari Irak di perempat final Piala Asia U23 2024 membuat Indonesia menjadi tim terbaik Asia Tenggara dan satu-satunya berhasil lolos ke babak semifinal. Vietnam kalah secara menyedihkan dari Irak 0-1 pada babak perempat final di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan Sabtu 27 April dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Irak dicetak Ali Jassim pada menit ke-64 melalui tendangan penalti. Hasil ini membuat Vietnam yang merupakan finalis Piala Asia U23 2018 gagal ke semifinal. Indonesia pun menjadi tim ASEAN terbaik pada Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 memastikan langkah ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Di babak semifinal Senin 29 April 2024 tim asuhan Sintayong akan menantang Uzbekistan. Perebutan status top skor Piala Asia U23 2024 semakin memanas. 3 pemain Timnas Indonesia U23 mulai meneror Ali Jassim dari Irak yang saat ini menempati posisi teratas. Piala Asia U23 sudah menghasilkan 76 gol dalam 28 pertandingan dengan rata-rata 2,71 gol per pertandingan. Ada beberapa pemain yang berpeluang untuk merebut sepatu emas di turnamen 2 tahunan ini. Ali Jassim menempati posisi teratas dalam daftar top skor sementara Piala Asia U23 2024 dengan torehan 3 gol. Tapi perebutan sepatu emas masih belum berhenti. Pasalnya, ada 3 pemain Indonesia U23 yang meneror Ali Jassim. Mereka adalah Komang Teguh, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Saat ini ketiga pemain Timnas Indonesia U23 diketahui sudah mengumpulkan 2 gol. Dengan kata lain, mereka hanya tertinggal 1 gol saja dari pemain Irak tersebut. Uzbekistan ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan harus bertemu Timnas Indonesia U23. Pelatih Timur Kabadze menanggapi pertemuan dengan Garuda Muda. Uzbekistan menjadi lawan Indonesia di semifinal. Hal itu dipastikan setelah pasukan Timur Kabadze menggebuk Arab Saudi dengan skor 2-0. Kami fokus pada pertandingan hari ini, tapi kami juga melihat permainan Indonesia, kata Timur Kabadze. Timur Kabadze menyebut Indonesia adalah tim yang kuat. Dia akan segera bersiap menganalisa pasukan Sintayong. Sebuah tim yang kuat, mereka menunjukkan kemampuannya dengan menyingkirkan Korea Selatan dari turnamen ini. Kami sekarang mulai mempersiapkan pertandingan semifinal, sambungnya.
Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong mengakui memang belum tanda tangan perpanjangan kontrak dengan PSSI, tetapi ia menegaskan sudah ada pembicaraan soal itu. Sintayong sukses membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Keberhasilan ini didapatkan setelah timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Kemenangan timnas U23 Indonesia ini langsung menarik perhatian semua pihak. Pasalnya, skuad Garuda Muda yang datang sebagai tim debutan berhasil membuat kejutan di ajang 2 tahunan ini. Setelah membawa timnas U23 Indonesia kembali mencatatkan sejarah, permasalahan kontrak Sintayong pun kembali disinggung oleh media Korea Selatan. Media Korea Selatan itu pun menanyakan bagaimana nasib kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, pelatih berusia 53 tahun tersebut menekankan bahwa tak ada masalah dengan kontraknya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku bahwa sudah ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak dengan PSSI. Saya rasa saya akan memperpanjang kontrak, kata Sintayong. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sebelumnya mengatakan telah sepakat dengan Sintayong untuk melanjutkan kerjasama. Hal itu diungkapkan Erick Thohir melalui unggahan di media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Erick mengatakan bahwa Sintayong akan memperpanjang kontrak baru dengan PSSI. Ia bahkan mengatakan akan bekerja sama dengan pelatih berusia 53 tahun tersebut hingga tahun 2027. Timnas Indonesia U23 mencapai prestasi luar biasa dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan U23 dalam pertandingan dramatis. Kemenangan itu dicapai melalui adu penalti dengan skor 11-10 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Stadion tersebut sebelumnya telah menjadi tempat keberhasilan bagi timnas Indonesia di level senior dan U23. Abdullah bin Khalifa Stadium telah menjadi saksi 4 kemenangan bagi timnas Indonesia dan timnas U23. Kemenangan pertama terjadi di Piala Asia 2023 saat timnas Indonesia mengalahkan timnas Vietnam 1-0 dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 berhasil meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan yang dihelat di stadion tersebut. Timnas Indonesia U23 memenangkan pertandingan dramatis melawan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 membawa mereka ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Prestasi ini adalah pencapaian luar biasa bagi tim debutan ini dengan peluang menuju Olimpiade Paris 2024 semakin nyata. Namun, bagi Korea Selatan kekalahan ini adalah pukulan besar karena mereka gagal mencapai Olimpiade Paris untuk pertama kalinya sejak 1988, menambah derita mereka setelah tersingkir dari turnamen tersebut. Kegagalan Korea Selatan kali ini tidak terlepas dari Sintayong, pelatih timnas Indonesia U23 yang berasal dari Korea Selatan. Dalam menghadapi tim asal negaranya sendiri, Sintayong menunjukkan profesionalismenya yang luar biasa, membawa Indonesia U23 melaju ke semifinal dengan mengalahkan tim asal negaranya sendiri. Setelah pertandingan, dia menunjukkan respon tenang meskipun berhasil memulangkan negara asalnya dari turnamen tersebut. Diam sambil berpelukan dengan staf kepelatihan timnas Indonesia U23. Kenyataan yang menyakitkan bagi Korea Selatan lainnya adalah Pratama Arhan, pemain Suwon FC yang baru menjadi pahlawan bagi timnas Indonesia U23. Arhan menunjukkan mental yang kuat dengan sukses menjalani 2 penalti saat adu penalti. Penalti keduanya penentu kemenangan timnas Indonesia U23 dan mengantarkan mereka ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kiper timnas Indonesia U23 Hernando Ari minta maaf terkait aksi jogetnya saat adu penalti melawan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Ia meminta aksinya yang kini sudah viral tidak ditiru oleh orang lain. Hernando tampil cukup bagus sebagai kiper sekaligus eksekutor di laga tersebut. Ia berhasil menepis 2 penendang Korea Selatan yaitu Kang So-yoon dan Lee Kang-hee. Yang menjadi sorotan adalah ketika sukses membendung tendangan pemain Korea Selatan tersebut, penjaga gawang Persebaya itu joget di depan sang pemain. Oleh karena itu, Hernando minta maaf atas perilakunya. Ia mengatakan aksinya itu tidak disengaja alias spontan karena terbawa suasana. Saya ingin meminta maaf untuk fans Korea atau pelatih Korea Selatan karena mungkin itu tidak baik untuk ditiru. Itu bukan karena sengaja, karena saya spontan bisa euforia sendiri karena bisa menepis penalti, kata Hernando Ari. Lebih lanjut, Hernando membuka rahasia keberhasilannya tampil bagus di bawah Mister Gawang. Ia mengatakan ingin membayar kegagalannya di Piala AFF U23 2023 silam. Rafael Strijk menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol untuk Indonesia. Meskipun Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri dari Komang Tebu dan Jeong Sang-bin. Strijk adalah pemain keturunan membawa kontribusi besar dengan 2 gol untuk timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Dia satu-satunya pemain yang berhasil mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, Korea Selatan tidak mencatatkan clean sheet di fase grup. Strijk juga sukses sebagai algojo ketiga dalam adu penalti. Performa Strijk menunjukkan peningkatan saat melawan Korea Selatan
dengan U23 meskipun sebelumnya kurang memuaskan dalam fase grup. Meskipun tidak mencetak gol dalam 3 pertandingan sebelumnya, ia menemukan ketajamannya dalam pertandingan tersebut. Selain mencetak gol, ia juga memberikan umpan berkelas kepada Marcelino Ferdinand, meskipun sayangnya tembakan Marcelino melebar dari gawang. Itulah informasi seputar Timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!